Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Perdana Putra dengan nomor NIM 1611063. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang pandemi COVID-19, tugas dari Bapak Jack selaku dosen dari mata kuliah Professional Development. Oke. Di sini saya akan sambil curhat sedikit juga tentang pandemi COVID-19 ini. Karena apa ya? Jujur saya bukan dari dunia medis dan saya juga tidak tahu gitu masalah tentang penyakit-penyakit apapun. Termasuk ya penyakitnya tuh yang udah menjurus yang lebih ke kesehatan gitu kan. Termasuk penyakit COVID-19 ini. Apa sih sebenarnya tuh penyakit COVID-19 ini? Nah, pas aku searching gitu, ternyata ini tuh dari luar negeri ya, dari China. Nah, penyakit dari Cina yang nggak tahu juga bisa ada ke Indonesia itu aku kurang tahu gitu masalahnya seperti apa gitu. Tapi sih terkait masalah seperti itu ya pasti lebih ke orangnya kurang menjaga kesehatan gitu. Nah, itu sih sebenarnya untuk menjadi pandeminya itu sendiri. Dan saya baca-baca juga dari situs web dari CNN Indonesia atau dari Kompas. Ternyata itu emang penyakitnya itu emang apa menyebar dari bukan hanya dari orang ke orang gitu. Itu juga bisa menyebar dari apa? Napas kita atau dari udara gitu. Nah, itu kan lebih ini lagi kan lebih was-was lagi gitu. Nah, terkait COVID-19 ini ternyata banyak memakan korban apalagi di Indonesia gitu. Wah, ini berarti menurut aku tuh wah ini gak bener nih penyakit tuh kan. Ternyata sih emang dari penyebaran ini tuh emang bermacam-macam gitu. Dari sentuhan, dari obrolan jarak dekat, terus apa dari jarak dekat dari orang per orang gitu kan. Loh, emang seperti itu ternyata pas aku searching-searching tuh. Nah, jadi dari saya pribadi sih harus jaga kesehatan sih sebenarnya tuh. Terus eh, yang lebih baik sekarang tuh karena kita harus diam di rumah kan. Semua apapun semua di rumah. Ya berarti kita harus jaga kesehatan juga gitu. Jaga pola makan, terus jaga pola hidup juga. Ya kalau misalkan nggak bisa olahraga di luar ya olahraga di rumah lah gitu apa seperti ya aktivitas di rumah aja gitu kan. Kayak kalau misalkan mau jogging juga sih kalau misalkan dari sekitaran rumah sih nggak jadi masalah. Yang penting nggak jauh-jauh amat gitu kan. Nah, jadi emang ini udah bener-bener kelewatan batas gitu. Karena emang saya lihat berita juga ternyata dari Indonesia juga banyak yang diisolasi termasuk Jakarta. Sekarang Bandung. Bandung udah mau diisolasi karena virus ini. Aduh, ini menurut aku berlebihan gitu. Karena mau gimana lagi gitu. Karena emang dari jalan-jalan akses di kota Bandung juga udah mulai ditutup. Perdagangan semua udah ditutup. Imbasnya juga ya kita sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung juga kita harus belajar lewat online dan bukan hanya dari kampus kita, itu dari pihak pariwisata atau misalkan dari apapun sektor apapun yang pasti terganggu karena pandemi ini gitu. Termasuk aku juga terganggu gitu. Apalagi keluarga aku yang ayah sama ibu aku bekerja juga. Mereka apa di offin dulu karena pandemi ini. Nah, teruntuk itu dari saya pribadi, pertama yang harus kita lakukan tuh rajin cuci tangan, terus jaga kesehatan, jaga pola makan. Kalau misalkan seandainya keluar ya, seandainya gitu kalian keluar ya, pakai masker lah. Atau misalkan kalian keluar juga pakai jaket atau pakai ya yang tertutup lah gitu, celana panjang, baju panjang seperti itulah untuk menghindari ya virus itu gitu. Paling utama sih ya masker. Hmm. Dan saya juga di sini melihat artikel dari CNN Indonesia. Di sini tertulis pakar minta RI pakai sistem IT seperti Korea Selatan putus COVID-19. Sebenarnya untuk penyebaran itu memakai sistem teknologi pun ya pasti dibutuhkan karena sekarang dari Indonesia sendiri ada pengaduan khusus COVID-19. Terus kalau misalkan Indonesia juga bukan ngelihat mau bikin web tentang COVID-19 juga kita bisa mantau apa daerah mana yang terkena COVID-19. Nah, itulah peran teknologi informasi untuk sekarang tuh. Karena bukan hanya untuk
segi hiburan atau sebagainya, untuk kesehatan, untuk informasi tentang COVID-19 ini ya pasti diperlukan tuh. Nah, ini kembali lagi ke kita gitu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai orang yang taat tentang gimana? Tentang tentang informasi yang beredar saat ini kan kita harus tahu gitu kan, mana yang benar, mana yang buruk. Nah, teruntuk itu janganlah jangan cemas gitu ya. Semua orang pasti cemas karena penyakit ini. Jangan cemas lah. Kita harus santai, kita harus tenang, dan ada himbauan dari pemerintah ya kita ikuti. Diam di rumah, aktivitas di rumah, makan di rumah, nongkrong pun jangan nongkrong ya. Seandainya mau nongkrong atau misalkan mau ngobrol pun ya bisa lewat chatting atau video call, itu juga udah aman lah gitu. Jangan sampai keluar rumah gitu. Orang Indonesia tuh emang harus seperti itu, harus ditekankan gitu. Banyak sekarang daerah di Kota Bandung juga yang udah mulai terisolasi, ditutup. Misalkan perumahan udah ditutup, gak sebarang orang masuk. Itu dampaknya tuh banyak banget gitu. Bukan hanya saya sebagai mahasiswa tuh e-learning terus, enggak gitu. Banyak sebenarnya tuh dari sektor pertanian, perekonomian, terus ya pariwisata dan sebagainya tuh banyak. Ini lebih ke pemerintah Indonesia sendiri gitu. Kita udah di rumah ya kita fasilitaskan dengan apapun gitu, tentang berita masuk terus kalau bisa ya kasih bantuan gitu ya, berupa sembako lah gitu kepada kita gitu. Ya itu sih harusnya dari pemerintah. Saya sebagai warga negara yang baik ya saya ikuti aturan gitu, karena emang ini penyakit ini emang sangat mematikan sih menurut saya. Makanya nggak berani keluar tuh gara-gara ini gitu. Saya selalu ngelihat tentang perkembangan tentang COVID-19 ini seperti apa gitu kan. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dari saya pribadi emang merasa takut, jujur. Teman saya juga yang kerja di medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga, katanya untuk COVID-19 ini sampai 3 bulan kalau misalkan gak bisa reda-reda dari sekarang. Kalau misalkan warga negara Indonesia atau khususnya warga Bandung taat dengan aturan, ya udah diri di rumah, jangan kemana-mana. Pasti ini bakal cepat selesai dalam 1 bulan. Tapi kalau misalkan warga Bandung kita nih nakal-nakal pada keluar keluyuran bla bla bla, ini bisa sampai makan sampai 3 bulan. Juli, Juni, waduh udah kata gue tuh, ya mau gimana lagi gitu. Ya kita sebagai ya orang yang sabar gitu kan, kita harus berdoa, kita harus jaga lingkungan, jaga kesehatan gitu, karena emang ini sangat-sangat yang peristiwa yang kita semua nggak inginkan gitu. Dan saya berterima kasih sekali, berterima kasih kepada Bapak Jack telah memberikan tugas seperti ini, forum seperti ini juga. Ini juga kan biar kita belajar gitu kan, saling berbagi informasi dan berbagi diskusi lah gitu tentang pandemi sekarang. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan Teknik Informatika Reguler Pagi 16. Berterima kasih kalian juga sudah mensupport Pak Jack, mensupport tugas-tugas yang masuk kepada beliau. Dan terakhir, kepada kampus Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, sangat berterima kasih saya. Dan itulah presentasi yang saya buat gitu. Saya juga bingung gitu karena emang ini dadakan banget, semuanya dadakan banget. Jadi ya seperti inilah yang bisa saya paparkan. Mungkin sekian dari saya, dan saya berterima kasih kepada Bapak Jack telah memberikan forum seperti ini. Berterima kasih ya Bapak. Mungkin saya tutup seperti ini yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.